365 hari telah berlalu. Banyak cerita dan capaian dari kegiatan yang telah kita lakukan untuk mengisi hari-hari yang penuh arti. Dalam surat Al-Asr ayat 1-3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran." Tak terasa waktu berlalu dengan cepat. 1 tahun yang penuh perjuangan dan pelajaran sebagai hikmah. Kita mengenang masa lalu untuk membangun masa depan dengan mengambil hikmah dari pelajaran yang telah kita lalui. Masjid Agung Sunda Kelapa sebagai masjid yang memiliki sejarah panjang yang akan memasuki usia yang ke-54, turut serta dalam membangun dakwah dan ikut mewarnai peradaban Islam di Indonesia. Masjid Agung Sunda Kelapa akan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi jamaah yang ingin melaksanakan ibadah. Selama tahun 2024, Masjid Agung Sunda Kelapa juga menyelenggarakan Tabligh Akbar, kajian rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat, kajian duha setiap hari Ahad, kultum zuhur setiap Senin dan Kamis ba'da sholat zuhur, kuliah subuh yang disampaikan oleh Imam Rawatib setiap hari, yang materinya diambil dari kutipan ayat suci Al-Quran yang dibaca saat sholat subuh. Semua kajian tersebut diselenggarakan untuk membentuk karakter dan membangun kekuatan umat. Khusus untuk ibu-ibu dan muslimah, Masjid Agung Sunda Kelapa bekerja sama dengan MTII atau Majelis Taklim Ibu-Ibu yang mengadakan kajian muslimah. Diselenggarakan setiap hari Sabtu pada pekan kedua setiap bulan yang mengangkat tema keluarga dengan menghadirkan Ustazah Halimah Alaidrus, Ustazah Siti Fathiah Khotib, Ustazah Yati Priyati, Ustazah Kotrunada Satiri, hingga Mama Dedeh. Majelis Taklim Ibu-Ibu atau MTII Masjid Agung Sunda Kelapa beranggotakan dari seluruh lapisan masyarakat. Secara rutin, setiap minggunya dan setiap bulan menyelenggarakan kajian dengan mengangkat tema yang penuh inspiratif bagi keluarga. Tadarus Muslimah yang diadakan setiap hari Rabu tiap pekan diikuti oleh ibu-ibu yang ingin memperlancar bacaan Al-Quran dengan benar dan tartil serta mengerti bacaan tajwidnya. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, rangkaian kegiatan sudah dimulai sejak bulan Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban dilaksanakan setelah sholat maghrib dengan membaca surat Yasin, dilanjutkan dengan bermunajat dan doa bersama yang diikuti oleh seluruh jamaah yang hadir. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang dinanti. Tarhib Ramadan dan Ramadan bersama Rizka juga menyemarakan bulan suci Ramadan. Selama 1 bulan penuh, Masjid Agung Sunda Kelapa mengadakan sholat tarawih, qiyamul lail, dan iktikaf 10 hari terakhir. Buka puasa bersama, sahur, tadarus bersama jelang maghrib hingga bazar Ramadan. Puncak dari rangkaian bulan suci Ramadan adalah dengan diadakannya sholat Idul Fitri. 10 Zulhijjah atau yang biasa diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha menjadi bagian momen penting makna dari sebuah pengorbanan. Masjid Agung Sunda Kelapa juga menyelenggarakan sholat Idul Adha dan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban yang berasal dari jamaah yang menyerahkan hewan kurbannya untuk disembelih. Daging hewan kurban yang telah disembelih dibagikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. International Mu'alaf Center Masjid Agung Sunda Kelapa merupakan organisasi mu'alaf di Indonesia yang telah mengislamkan saudara-saudara kita untuk hijrah yang berjumlah kurang lebih 21.000 orang. Setelah mengikuti syahadat, para mu'alaf diwajibkan mengikuti bimbingan dan pembinaan. Untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara mu'alaf, International Mu'alaf Center bekerja sama dengan Basnas Basis DKI menyelenggarakan Sarasehan Mu'alaf yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2024 yang diikuti oleh perkumpulan mu'alaf dari seluruh Indonesia. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu.
Untuk membangun keluarga Islam yang sakinah, mawadah, dan warohmah, Masjid Agung Sunda Kelapa mengadakan kelas pranikah. Acara ini diikuti oleh remaja putra dan putri dan tidak menutup kemungkinan bagi yang sudah berkeluarga untuk mengikuti acara ini, dengan tujuan untuk memberikan wadah bagi kedua belah pihak menemukan pasangan hidupnya. Untuk kelas pranikah angkatan kedua akan dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari 2025. Kelas ta'aruf telah berkesudahan, menunggu akhir sampai deg-degan. Sholat hajat telah dilakukan, semoga Ustadz bantu perjuangkan. Seminar Waris Islam dilaksanakan pada tanggal 28 September 2024 yang diikuti oleh jamaah sebagai pembekalan kepada ahli waris dalam menentukan pembagian waris sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ajaran Islam. Pelatihan pemulasaran jenazah sebagai bentuk kewajiban bagi yang masih hidup kepada yang sudah meninggal dalam memuliakan jenazah. Pelatihan ini mengajarkan kepada kita bagaimana memperlakukan jenazah orang yang sudah meninggal secara baik. Dengan materi, bagaimana cara membersihkan jenazah, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, hingga mengantar ke pemakaman. Acara ini telah dilaksanakan pada tanggal 16 November 2024. Unit pengumpul zakat yang bekerja sama dengan Basnas Basis DKI Jakarta telah mengumpulkan dana zakat dari jamaah sepanjang tahun 2024 dan telah menyalurkan dana zakat tersebut melalui berbagai program, diantaranya pengembangan ekonomi produktif yang bekerja sama dengan Zakatel, bantuan beasiswa pendidikan, pemberian Al-Quran Braille bagi tunanetra sebagai wujud pemberantasan buta aksara bagi tunanetra, bantuan korban kebakaran di Manggarai, bantuan mobil operasional untuk masjid, hingga khitanan massal yang diselenggarakan setahun 2 kali saat libur sekolah bagi anak-anak yatim dan tidak mampu. Bagi generasi muda, Masjid Agung Sunda Kelapa juga mengajak para remaja untuk ikut bergabung dalam Remaja Islam Sunda Kelapa atau RISKA, sebagai ajang perkumpulan pemuda-pemuda Islam yang memiliki kreativitas dan energik. Paris merupakan pengajian remaja Islam yang dilaksanakan setiap hari Jumat, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan positif lainnya. Pembinaan Anak Asuh Sunda Kelapa atau PASKA merupakan program pembinaan bagi anak-anak yatim piatu dan tidak mampu yang berada di sekitar Masjid Agung Sunda Kelapa. Setiap hari Minggu, anak-anak mendapat pelajaran membaca Al-Quran, ilmu tajwid, fikih, dan lain-lain. Setiap bulan suci Ramadan, selama 3 pekan, anak-anak mengikuti program pesantren Ramadan. Bagi anak-anak balita, Quran First menjadi salah satu pilihan yang tepat bagi para jamaah yang ingin memberikan pendidikan Islam sejak dini. Didukung dengan fasilitas yang nyaman dan para pengajar yang sabar dan terbaik untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa. Masjid yang berdiri sejak tahun 1971 silam merupakan masjid yang menjadi salah satu rujukan dan literasi bagi negara-negara Islam lainnya. Setiap tahun, bantuan Al-Quran, kurma, dan sajian buka puasa bagi jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa dari Raja Salman dan putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman Al Saud. Kunjungan istimewa Duta Besar Arab Saudi pada 17 Mei 2024 beserta imam dan khotib Masjid Nabawi Madinah pada 11 Oktober 2024 merupakan kehormatan bagi jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa. Di akhir tahun 2024, Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa mendapat kehormatan undangan untuk melaksanakan ibadah umroh dari Paduka Yang Mulia Raja Salman dan Yang Mulia Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud yang diberikan kepada 50 orang perwakilan dari Indonesia dan 250 orang dari seluruh dunia. Dari Masjid Agung Sunda Kelapa diwakili oleh Ketua Dewan Pengurus Bapak Setianto Pesantosa. Makna dari program ini adalah Masjid Agung Sunda Kelapa dapat melakukan studi banding langsung bagaimana cara mengelola masjid yang baik dari Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah secara langsung. Masjid Agung Sunda Kelapa yang bergaya arsitektur modern dan memiliki keunikan tersendiri
dari bentuk atap bangunan yang menyerupai perahu dan tidak memiliki kubah. Seiring dengan perkembangan waktu, area dan fasilitas yang berada di masjid terus ditambah untuk menyempurnakan yang sudah ada dan memberikan fasilitas yang nyaman kepada jamaah, seperti area bermain bagi anak-anak, lapangan basket untuk olahraga, lift bagi jamaah yang berkebutuhan khusus, toilet khusus bagi penyandang disabilitas, charging bagi mobil listrik, dan rumah duka bagi jamaah yang tinggal di apartemen atau jamaah yang membutuhkan rumah duka karena kondisi kediamannya yang tidak memungkinkan. Masjid Agung Sunda Kelapa akan terus berbenah diri dalam melayani jamaah untuk beribadah. Sebagai masjid yang ramah anak, ramah lansia, dan ramah disabilitas, Masjid Agung Sunda Kelapa akan menjadi pusat peribadatan dan pusat peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah memberikan dukungan selama ini. Kritik, saran, dan masukan yang disampaikan kepada kami melalui berbagai saluran komunikasi dan melalui media sosial yang kami miliki merupakan bentuk rasa memiliki masjid yang kita cintai untuk menjadi lebih baik. Kami mengemban amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga, merawat, dan memelihara serta melayani para jamaah yang akan melaksanakan ibadah di masjid ini. Apabila dalam memberikan pelayanan terhadap jamaah terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua amal kebaikan Bapak dan Ibu mendapatkan pahala yang berlimpah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.